Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mungkin akan menjadi video terakhir saya menggunakan Samsung Galaxy Tab A tahun 2015 yang ukurannya 8 inch ya. Ini LTE, bukan yang WiFi only, dan ada S Pen-nya di sini ya. Di pojok kanan atas ada S Pen-nya. Dan enaknya S Pen-nya tidak ada baterainya, jadi tidak perlu khawatir habis baterai. Nah, kenapa saya katakan demikian tadi ya, mungkin terakhir karena ya saya punya yang seri S dan ya jelas jauh lebih nyaman yang seri S. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah saya ingin membahas apakah kalau misalkan digunakan untuk keperluan seperti misalkan presentasi, terus ya nulis-nulis atau mungkin ngajar, apakah masih layak digunakan di tahun 2020 ini. Jadi itu fokusnya ya. Oke, jadi sebelumnya kita bahas speknya terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat ya di sini websitenya. Nah, ini speknya. Jadi kalau kita lihat ya di zamannya dulu itu memang termasuk yang medium ya, dan sudah sangat bagus lah untuk sehari-hari. Jadi quad core, terus 1,2 GHz, dan ini lumayan ya, 8 inch itu sangat cukup untuk sehari-hari. Terus resolusinya sudah cukup besar. Displaynya bukan yang IPS, masih TFT, tapi overall saya tidak ada kendala apapun selama menggunakannya. Dan yang paling penting ini ada S Pen-nya, karena S Pen ini luar biasa, manfaatnya gede banget. Terus di sini kamera belakangnya 5 megapiksel, sangat jarang saya pakai, tapi ya lumayan lah. Karena jarang sih untuk tablet itu kan. Bahkan yang tablet yang bagus pun juga ya bingung juga mau buat apa ininya, kameranya kan. Mau bagus-bagus pun. Dan sudah sangat cukup kalau menurut saya. Front camera juga, dan ini LTE ya. Jadi karena LTE kan bisa untuk video call juga, tapi tidak ada flashnya ya. Untuk ukuran tablet ya sangat biasa aja. Kalau nggak ada flashnya kan bukan sesuatu yang kekurangan juga kalau menurut saya. Kalau handphone mungkin nggak ada flashnya itu agak aneh. Kalau tablet ya memang seperti itu biasanya kalau yang menengah. Terus yang mungkin terasa sekarang agak kurang kalau menurut saya, kemungkinan ini RAM-nya dan ROM-nya. Karena 16 GB kalau 5 tahun lalu itu masih lumayan lah, lumayan lega lah. Tapi kalau sekarang handphone-handphone yang sekitar 2 jutaan pun juga ROM-nya udah 32 GB. Jadi ya mungkin agak terasa kurang, tetapi yang paling penting kita bisa memasukkan memori eksternal up to 128 GB. Jadi biasanya kalau saya itu ROM-nya ini ya cuma buat install aplikasi, terus gambar dan semuanya itu masuk ke micro SD untuk yang akhir-akhir ini ya. Kalau dulu masih awal-awal beli itu ya kadang-kadang masih di dalam internal storage lah. Tapi kalau sekarang ya 16 GB itu kemakan untuk aplikasi saja sudah besar sekali kalau sekarang kan. Jadi memang aplikasi itu makin lama makin besar ya. Terus ini yang versi WiFi. Kalau yang 3G yang ini ya. Ini 3G ada WiFi-nya juga, bisa. Dan bisa 4G, saya masih ingat bisa 4G. Apalagi 2G. Terus sensor-sensornya lumayan lah, relatif lengkap. Terus baterainya kalau digunakan bisa up to 11 jam. Tapi ini kalau menurut saya tergantung penggunaannya. Benar-benar tergantung penggunaannya. Kalau waktu ngajar itu biasanya sekitar setengah hari itu sudah habis lumayan banyak ya.
Dan ya kalau dekat dengan colokan itu tidak akan jadi masalah kalau menurut saya. Terus as voice bla bla bla, kayaknya lainnya tidak terlalu penting ya. Oke, jadi ini overall, jadi ada beberapa hal yang harus di note kalau menurut saya. Benar-benar harus dilihat. Pertama dari ini, ya masih lumayan kenceng. Kalau hanya untuk baca buku, nonton video masih oke lah. Terus ada S Pen-nya, itu yang perlu di highlight. Terus setelah itu, nah ROM-nya relatif kecil untuk ukuran sekarang. Jadi tidak bisa menyimpan file di internal storage terlalu banyak. Nah dari situ, terus kesimpulannya bagaimana? Kalau menurut saya overall, kalau hanya digunakan untuk mengajar, terus kadang kan lebih nyaman kan. Ini ada pennya, terus nanti nulis di sini, muncul di laptop, terus selanjutnya mahasiswa bisa melihat apa yang kita tulis. Itu jauh lebih enak daripada kita hanya sekedar pakai misal PowerPoint atau pakai PDF, ditampilkan terus ngomong saja. Khususnya untuk matematika itu memang ya kita perlu nulis, dan menurut saya kalau keperluannya untuk itu ini masih sangat-sangat cukup untuk dipakai. Jadi dibeli masih bagus karena harganya pun juga sekarang sudah drop sekali kan. Jadi ya salah satu opsi kalau menurut saya, kalau misalkan ingin tablet yang terjangkau tetapi masih relevan dan masih bagus untuk saat ini. Cuma masalahnya kalau misalkan mau hal-hal yang semacam editing video, terus misal edit-edit foto, itu terasa sekali memang sudah lambat ini kalau menurut saya ya. Terus kalau misalkan main game itu juga terasa lah nggak yang smooth seperti yang dulu. Tapi overall kalau ya keperluannya yang ringan-ringan, kalau menurut saya ini jadi opsi terbaik karena ya pertama mungkin dari sisi brand ya, itu sudah sangat terpercaya kan dari Samsung. Terus yang kedua adalah dari sisi serinya pun juga dulunya ini kan bukan yang low kan, jadi yang medium. Jadi ya sampai sekarang pun juga masih bisa dipakai kalau menurut saya. Jadi itu kalau menurut saya ya. Jadi kesimpulannya ya kembali ke penggunaan masing-masing. Dan ya kalau mau cari tablet yang low budget tapi kita bisa gunakan untuk ngajar atau bikin video pembelajaran, ya ini sangat-sangat worth it. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat khususnya yang ingin ini ya, mengajar online ya, masih mengajar online. Jadi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen itu kan masih ngajar online kan di semester ini biasanya. Ya rata-rata ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.